بارك وآله أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد اللهم بارك وعلى آله tentang kekhususan, keutamaan, kehebatan satu anggota badan kita yang namanya gerak hati yang berbeda dari yang lainnya. Ya, pertama kemarin yang ngawasin adalah Allah Taala yang Maha Mengetahui, bukan yang lain, bukan malaikat, tapi Allah langsung yang ngawasin hati kita, yang Maha Tahu, yang Maha mengawasi diri kita. Jadi kita tidak bisa pura-pura, tidak bisa bohong di hati kita, karena yang ngawasin Allah pertama. Kedua, tempat nazarah, pandangan Allah Ta'ala hati. Ya Allah nilai kita dari hati kita, niat kita. Kalau niat kita baik, ya insya Allah jadi baik. Tapi kalau niat kita buruk, walaupun pekerjaan kelihatan baik, tetap jadi tidak baik. Hubungan kita dengan Allah pertama. Kedua, tempat nazarah, pandangan Allah, diri Allah, hati kita. Hati, khususnya hati itu. Yang ketiga, hati sebagai raja, pemimpin. Jadi semuanya diatur ke hati. Kalau hatinya baik, insya Allah pandangan matanya baik, pendengaran telinganya baik, omongannya lisannya baik, karena diatur oleh hati yang baik. Dia pemimpin, dia ngatur semuanya. Nah yang keempat kita baca As-Sarabi yang keempat, Annal qalba khizanatu kulli jawharin lil abdi nafisin. Adalah hati itu adalah gudang bagi sekalian permata yang dipunyai oleh hamba dan nilainya sangat berharga. Ya, hati itu adalah gudang yang menyimpan permata yang tak ternilai daripada milik seorang hamba. Menyimpan yang mahal di hati. Wa kulli ma'nan qadirin, dan sesuatu yang agung, yang mulia, yang paling afdal ada di hati, sifat hati. Niat kita, rasa mahabbah, husnul dzan kita, jauh-jauh di hati awalnya. Awal hal akal, yang pertama, sesuatu itu baik tergantung dari akalnya. Kalau hubungan hati itu akal, pikiran kita. Paling rendahnya pikiran. Ada hubungan dengan hati, paling rendahnya pikiran. Dengan manusia dikasih akal, dia bisa analisa, bisa mikir mana yang baik, mana yang buruk. Wa ajalluha ma'rifatullah ta'ala allati hiya sababu sa'adatil darain. Puncaknya daripada penyimpanan hati, tempat penyimpanan itu adalah ma'rifatullah. Serendah-rendahnya hati itu tempat penyimpanan akal. Orang bisa analisa, bisa mikir. Setinggi-tingginya perhiasan yang ada dalam hati itu adalah ma'rifatullah. Kenalan Tuhan Sang Pencipta Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya allati hiya sababu sa'adatil darain. Dengan ma'rifat tersebut puncak daripada suatu yang berharga di hati,
ma'rifat, dengan ma'rifat tersebut menyebab seorang dapat sa'adah, kebahagiaan ad-darain, baik di dunia maupun di akhirat. Doa Nabi aja, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, kasih kesempatan biar berkunjung ziyaratal haramain, ke tempat dua yang dimuliakan, pertama Madinatul Munawwarah, Raudhah min riyadil jannah, kuburan Nabi kita Muhammad. Kedua Makkah al-Mukarramah al-Musyarrafah yang ada Ka'bah di dalamnya. Warzuqna sa'adatan darain. Yang kedua, asli rezeki sa'adatan darain, kebahagiaan dua tempat, itu dunia maupun akhirat. Doa Nabi, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain warzuqna sa'adatan darain. Jadi ma'rifatullah, mengenal hati kita terhadap Allah adalah sebab bahwasanya kita bakalan dapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Summa al-basairu allati biha tataqaddumu wal wajhatu indallahi azza wa jalla. Tingkatan-tingkatan yang lain itu di antara akal dan ma'rifat ada yang namanya basair, pengetahuan tentang hikmah-hikmah. Misalnya kita dikasih tahu Allah hikmah penciptaan tangan misalnya yang kemarin, buat megang, buat salaman, buat bantu orang, buat apa? Atau hikmah Allah ciptain mata kita buat nazar yang baik-baik. Puncaknya buat nazar Allah nanti, buat ketemu Tuhannya, buat bisa mandang Nabi Nabi Muhammad SAW. Dan pengetahuan itu di antara akal dan puncaknya ma'rifatullah ada yang namanya al-basair, pengetahuan hikmah allati biha tataqaddumul wal wajahatu indallahi azza wa jalla, yang di dalamnya ada kemuliaan, ketinggian di sisi Allah Ta'ala. Orang yang Allah kasih hikmah dalam hatinya jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang yang tidak punya hikmah sama sekali. Baca Quran satu ayat dia satu juz, tapi satu ayat dapat hikmahnya. Dengan satu ayat tersebut bikin dia khasyah, takut pada Allah, jaga daripada kemarahan Allah. Jadi lebih mulia daripada yang baca satu ayat dengan satu arti. Hikmah hikmah Quran macam-macam kalau ada yang bisa Allah kasih dia kayak membantu Nabi Allah Sulaiman bisa mengangkat istananya siapa? Ya sebagai hikmah dan bertaurat daripada Zabur misalnya, apalagi Al-Quran Karim. Thumma niyatul khalisatu fi ta'ati. Kemudian dalam hati ada juga yang namanya niat yang ikhlas. Niat kita ini ibadah kita. Sesuai banget dalam ini. Yang Allah gampangin gampang. Tapi kita berusaha supaya kita beramal dengan niat mahal dan ikhlas. Perbuatannya dikit yang ikhlas berkembang jadi pahalanya besar. Perbuatannya banyak yang tinggal ikhlas artinya nol. Kalau ikhlas seperti kali. Kalau ikhlasnya nol ya nol. 1000 kali nol berapa? Juta kali nol. Sebanyak apapun perbuatan kita kalau niat ikhlasnya nol. Tapi niat ikhlasnya jauh. Juta dikerjain cuma 1000. 1 miliar. Pengalinya lebih kecil daripada kerjaannya itu ikhlas. Allati yata'allaqu biha sawabul abad, yang mana dengan ikhlas tersebut tergantung atau menghasilkan pahala daripada seorang yang selama-lamanya kekal. Syarat daripada orang dapat pahala dari Allah yang abad, yang abadi adalah dia punya niat ikhlas. Summa anwa'ul ulumi wal hikam. Dalam hati ada juga yang namanya perhiasan, namanya ulum, berbagai ilmu. Wal hikam, hikmah-hikmah allati hiya syaraful abdi, yang membuat seorang itu mulia. Wasailul akhlaq syarifah, ada juga pahala-pahala yang mulia. Dalam diri hamba. Hati itu ada husnuzan, sabar, syukur, tawakal, di hati semua itu. Wal khisalul hamidati allati biha yahsulu tafadhulur rijal ala ma fassalna wa
asrari mu'amalatin. Segala perbuatan yang terpuji allati biha yahsulu tafadul rijal, yang membuat seorang jadi ternama, jadi mulia. Ada mafassalna, seperti yang telah kami terangkan, masyarahna, kami jelaskan di kitab Asrari Mu'amalatin, yang berjudul rahasia-rahasia perbuatan-perbuatan amalan-amalan agama. Jadi hati itu semua itu tempat menyimpan segala sesuatu yang baik di hati. Wa hatta li misli hadhil zana, sepantasnya kita terhadap ini gudang kebaikan hati, antuh fadha, agar kita jaga, wa tusana, kita jaga anil adnas, daripada kotoran-kotoran, wal afat, daripada sesuatu yang menghancurkan, wa tuhrasa, dan kita mesti jaga, mesti dijaga, wa tuhrasa, dijauhkan minas surraq wal qutta, daripada pencuri-pencuri maupun rampok-rampok. Kalau kita punya istana, punya rumah, isinya mobil-mobil mahal, jam yang harganya 11 miliar misalnya, barang-barang mahal nih, duit perhiasan, pasti kita bakal jaga rumah kita. Kita tempatkan penjaga-penjaga, ada alarmnya, ada kameranya, ada pasukannya, ada senjata itu buat jagain gudang-gudang harta kita juga di hati nih. Pantasnya kita mesti jaga daripada kotoran adanas, wal afat, sesuatu yang merusak nih. Waktu harasa minas surra, kita jaga, kita lindungin, kita jauhkan daripada pencuri-pencuri, wal qutta, maupun para rampok. Waktu kerama, bahkan kita muliakan itu tempat, hati kita muliain. Waktu jalla bil rubil karamat, dan kita tempatkan dengan rumah kemuliaan. Kita hiasi, kita cat rumah kita taruh barang-barang mahal lainnya biar tambah indah. Li'alla yalhaqa tilkal jawahir al-azizata danasun wala yadfar biha. Li'alla, supaya enggak terkena terhadap permata-permata kita yang tadi yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, kotoran-kotoran, wala yadfar biha, dan tidak diambil oleh orang lain atau diambil oleh orang yang lain. Itu permata-permata di hati kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah daripada segala musuh. Jangan sampai nih perhiasan di hati kita, sifat-sifat mahmudah yang ikhlas pun hilang, dirampok oleh hawa nafsu dan syaitan. Musuh itu tuh nama hawa nafsu dan syaitan. Tuh, jadi yang keempat apa? Yang keempat, hati gudang daripada barang-barang mahal kita tuh, hati. Yang kelima, keunikan hati, al-aslul khamis, anni ta'ammaltu halahu, kata Imam Ghazali, aku dengan renung tentang masalah hati. Fawajadtu lahu, aku dapetin tentang hati itu khamsat ahwadin laysat bi ghairihi min a'dha'i bani adam. 5 perkara yang mana enggak ada di antara anggota badan-badan manusia yang lain. Ada yang melihat dia manusia hati dari Imam Ghazali. Yang pertama apa? Urusan hati di antara yang anggota badan yang lain. Annal aduwa ghasidun ilaihi mukbilun alaihi munasibun lahu. Ini hati punya musuh nih, punya lawan, punya seteru. Ya ghasidun ilaihi, ini lawan selalu ada di situ. Musuhnya selalu ada di hati. Gak pernah kabur, gak pernah meleng, gak pernah mundur dah. Mukbilun alaihi, berhadapan dengan hati. Munasibun lahu, selalu ada di situ. Fa inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam. Ketahuilah syaitan itu bertengger dalam hati-hati manusia. Syaitan situ tempatnya berada nih. Mesti tegah dengan tahu, mesti tegah dengan bacaan-bacaan ya zikrullah. Fa huwa manzilul ilham, padahal tempat bertenggernya syaitan itu, hati itu adalah tempat turunnya ilham. Wal waswasati yaqiani,
bidakwataini abada. Itu hati tempat datang ilham dan was-was, yang mana selalu berbisik nih dua masalah, ilham dan was-was dalam hati. Siapa yang bisikin? Al-malaku wasyaitan. Ilham dari malaikat, wasyaitan bisikan was-was. Hati lah yang tempat malaikat dan syaitan main teriak-teriakan, ya, ilham maupun was-was. Wasani yang kedua, kuringan hati. An-nasyagla lahu aksar, ya, ramai banget hatinya, sibuk banget, gak pernah sepi. Hati kita ni benar-benar ramai, gak pernah sepi, sibuk. Fa'idal aqla wal hawa kilahuma fi, ya, ada akal, ada hawa nafsu ni, ya. Kedua-duanya mempengaruhi hati, tempur di hati. Bahwa muhtarakul askarain, tempat bertempurnya dua pasukan akal dan pasukan hawa nafsu. Hati kita nggak berasa aja tuh, mau nih mau akan. Al hawa wa junudi, pertama hawa nafsu dan tentaranya. Yang kedua wal akli wa junudi, kedua akal dan tentaranya. Bahwa abadan baina muharabatihima, hati selalu menjadi tempat keduanya tempur. Wa taqatulihima, keduanya berperang di hati. Wa tanaku bihima, dan keduanya melepaskan panah dalam hati. Wa haqqa bisabri, ya, dan sepantasnya, seharusnya ayyuh rasa wa yuhsana wa la yughfala anhu. Kita yang punya hati